Saya Anggi Alvina akan menjelaskan mengenai praktikum acara 1 yang berjudul Deskripsi Produk. Deskripsi produk merupakan penjelasan lengkap dari suatu produk mengenai komposisi, struktur fisika atau kimia, perlakuan, pengemasan, kondisi penyimpanan, dan daya tahan, serta metode pendistribusiannya. Deskripsi produk sangat diperlukan untuk mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan dari rasa tertarik sampai adanya keinginan untuk memiliki produk tersebut, sehingga konsumen akan mengambil keputusan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Deskripsi produk dapat berupa variasi produk dan juga kemasan. Pada variasi produk, termuat hal-hal seperti ukuran, harga, dan juga rasa. Sedangkan pada kemasan, termuat label, bentuk, warna, gambar, dan juga bahan. Dari kedua deskripsi produk tersebut, sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada kelompok 14 akan membahas mengenai produk nata de coco. Nata de coco merupakan produk bahan pangan yang difermentasi menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Bahan baku nata de coco berupa air kelapa. Nata de coco memiliki kenampakan dengan selamput bening yang berada di luar dari inti nata de coco. Hal ini dikarenakan adanya fermentasi dari bakteri Acetobacter pseudomonas. Nata de coco pada umumnya memiliki warna putih dan bersih. Acetobacter pseudomonas dapat merubah gula menjadi selulosa, dan jalinan selulosa inilah yang akan menghasilkan warna putih pada nata de coco. Rendemen nata de coco dapat diketahui berdasarkan perbandingan antara bobot nata dengan bobot medium. Rendemen dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain keragaman substrat, komposisi bahan, kondisi lingkungan, dan juga kemampuan Acetobacter pseudomonas dalam menghasilkan selulosa. Tekstur nata de coco yang baik adalah kenyal. Salah satu hal yang mempengaruhi tekstur nata de coco adalah serat. Kadar serat yang tinggi akan menghasilkan nata dengan kekenyalan yang tinggi pula. Komponen utama nata adalah selulosa yang mampu mengikat air sebesar 95% dalam bentuk gel nata sehingga bersifat empuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan nata adalah kandungan gula, protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin di dalam larutan. Selain faktor tersebut, proses produksi nata sangat dipengaruhi oleh umur starter, lama fermentasi, tingkat keasaman medium, dan juga ruangan produksi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Warisno tahun 2004, kandungan gizi nata de coco per 100 gram nata mengandung 80% air, 20 gram karbohidrat, 146 kalori, 20 gram lemak, 12 mg kalsium, 2 mg fosfor, dan juga 0,5 mg ferrum atau besi. Sedangkan kandungan gizi 100 gram nata de coco yang dikonsumsi dengan sirup adalah 67,7% air, 12 mg kalsium, 0,2% lemak, 2 mg fosfor, jumlah yang sama untuk vitamin B1 dan protein, 5 mg zat besi, dan juga 0,01 mikrogram riboflavin. Nata de coco memiliki kandungan serat pangan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa manfaat yang telah diketahui untuk mengurangi resiko diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskuler, dan divertikulitis. Nata de coco menggunakan gas kromatografi mass spektrometri yang menunjukkan senyawa yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Abrizali Nugroho dari kelompok 14. Di sini saya akan mereview acara 2 pengendalian mutu dengan judul sifat dan faktor penentu produk. Sifat produk. Sifat produk merupakan sifat atau karakter yang melekat pada suatu produk yang secara fisik dapat dilihat. Sifat suatu produk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya
1. Bahan baku yang digunakan. 2. Proses produksi. Dan yang ketiga adalah cara penyimpanan. Contoh sifat produk. Pada kelompok kami, yaitu kelompok 14, menggunakan produk nata de coco. Sifat dari nata de coco adalah 1. Aroma. Aroma nata de coco masam. Yang kedua, warna nata de coco adalah putih. Yang ketiga, rasa pada nata de coco cenderung manis dan tekstur nata de coco kenyal. Kemudian, sifat atau faktor penentu produk. Faktor penentu produk merupakan faktor yang menentukan kualitas atau mutu suatu produk dan dapat juga menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk tersebut. Kualitas produk dapat diartikan sebagai kesesuaian atau kepuasan biaya, penyampaian, dan keselamatan. Kualitas merupakan faktor dasar yang mempengaruhi pilihan konsumen untuk konsumen atas suatu produk. Kepuasan tersebut mencakup kualitas produk, berbagai jenis produk, dan jasa yang berkembang pesat saat ini. Kualitas telah menjadi bagian kekuatan yang penting yang membawakan keberhasilan. Faktor penentu suatu produk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mutu dan bentuk barang dalam kehidupan kita. Dan walaupun memang untuk barang-barang tertentu, tentunya tidak pernah berbeda dan tidak pernah berubah serta tidak ada hubungannya dengan mutu barang tersebut. Mutu dan jenis bahan baku yang digunakan. Mutu suatu barang banyak dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan untuk membuat barang. Proses pembuatan mempengaruhi mutu barang yang dihasilkan. Proses pengolahan dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan. Contoh faktor penentu mutu produk. Produk nata de coco. Faktor penentu yaitu tekstur dan rasa. Faktor pada produk nata de coco, kualitas produk dipengaruhi oleh proses pengolahan, pengemasan, dan distribusi produk. Pada proses pengolahan, bahan baku yang digunakan harus bermutu, karena sumber bahan baku yang bermutu akan menghasilkan produk nata yang lebih unggul dilihat dari hasil rendemennya. Konsentrasi bakteri Estobacter silinum berpengaruh terhadap rendemen, ketebalan, kekerasan, kadar serat, dan organoleptik nata yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar konsentrasi Estobacter silinum, maka mempunyai pengaruh yang sangat baik untuk menghasilkan produk nata yang baik. Proses pengemasan memudahkan untuk dikonsumsi serta menarik perhatian konsumen. Pada saat distribusi produk, harus perlu dihindari hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada produk tersebut. Pentingnya mengetahui sifat dan faktor penentu produk, yaitu untuk mempermudah konsumen dalam melihat suatu produk pertama kalinya, serta untuk mengetahui sebenarnya faktor penentu apa yang banyak dijadikan sebagai penentu dalam minat konsumen, yaitu dengan adanya satu informasi pada produk tersebut, maka dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut. Kemudian pada lampiran perhitungan, yaitu persen atribut mutu sama dengan jumlah atribut dibagi jumlah responden dikalikan 100. Jumlah atribut yaitu atribut mutu yang digunakan pada produk kami, yaitu adalah tekstur dan rasa. Contohnya pada atribut rasa memiliki
jumlah 7 dengan responden yaitu 20. Sehingga kemudian dikalikan 100 dan sehingga didapatkan hasil demikian. Dan demikian, dan dengan kekenyalan akan sama seperti dengan rasa. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo, saya Sofia Hornisa dari kelas B, NIM H311959 akan menjelaskan acara 3, yaitu stasiun pengendalian mutu. Apa sih stasiun pengendalian mutu itu? Stasiun pengendalian mutu yaitu proses pada pengolahan produk yang perlu dijaga dan diperhatikan agar atribut sensori yang didapatkan baik dan dapat diterima oleh konsumen. Nah, kelompok kami itu mendapatkan produk nata de coco. Di mana sih stasiun pengendalian mutu pada proses pembuatan nata de coco? Nah, prosesnya itu pada proses fermentasi. Proses fermentasi ini mempengaruhi atribut mutu seperti warna, aroma, rasa, dan kekenyalan atau tekstur. Kenapa sih pada proses fermentasi menjadi stasiun pengendalian mutu pada pembuatan nata de coco? Karena keberhasilan produk mencapai syarat mutunya yaitu jika fermentasinya tidak berhasil, maka produk pasti akan bermasalah. Nah, atribut mutu nata de coco seperti warna, rasa, aroma, dan kekenyalan didapatkan dari proses fermentasinya tersebut. Atribut mutu tersebut menjadi faktor penentu produk yang berarti menjadi faktor berhasil atau gagalnya produk. Mengapa sih pentingnya adanya pengawasan mutu suatu produk? Nah, pengawasan suatu mutu produk itu untuk meningkatkan laba, meningkatkan peningkatan penjualan, meningkatkan kualitas produk, dan untuk menghindari keluhan. Pentingnya mutu dalam persaingan suatu usaha kerap dijadikan sebagai tolak ukur baik atau buruknya dari produk tersebut. Selamat sore teman-teman, saya Sri Maduma Ayu Manurung, perwakilan kelompok 14 akan menjelaskan tentang praktikum acara 4, yaitu tentang diagram Ishikawa. Berikut adalah penjelasan saya yang saya rangkum dalam bentuk PPT. Teman-teman bisa melihat PPT saya, yaitu tentang diagram Ishikawa. Adapun tujuan praktikum ini adalah mengidentifikasi penyebab penyimpangan mutu produk dengan menggunakan diagram Ishikawa. Yang kedua adalah memperbaiki mutu produk setelah mengetahui faktor penyebab penyimpangan mutu produk tersebut. Adapun alat bahan serta cara kerja yaitu alatnya yaitu pertama kertas, yang kedua penggaris, yang ketiga adalah pensil. Bahannya yaitu produk nata de coco. Cara kerjanya itu yaitu tentang proses pembuatan nata de coco. Nah, cara pembuatan nata de coco itu yang pertama disiapkan air kelapa, kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian didinginkan sampai suhu 28 derajat Celcius. Nah, starter yang digunakan yaitu Acetobacter pseudomonas pada konsentrasi 10%, kemudian diinokulasikan. Setelah diinokulasikan, diinkubasi pada suhu kamar selama 14 hari. Kemudian setelah 14 hari, maka nata de coco dapat dipanen. Lembaran-lembaran nata akan dipotong sesuai keinginan. Kemudian dilakukan penghilangan asam selama 3 hari dan direbus selama 30 menit lagi. Nah, setelah itu produk nata de coco sudah jadi.
Dalam praktikum ini, kita akan menganalisis tentang masalah produk nata de coco menggunakan diagram Ishikawa. Nah, apa sih itu diagram Ishikawa? Diagram Ishikawa diperkenalkan oleh Profesor Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 60-an. Diagram Ishikawa sering disebut dengan fishbone diagram atau cause dan effect diagram. Kenapa sih disebut fishbone diagram dan diagram cause and effect? Dikatakan fishbone diagram karena bentuk diagram Ishikawa sendiri itu mirip tulang ikan yang moncongnya menghadap ke kanan. Nanti pada slide selanjutnya kita akan melihat seperti apa fishbone diagram tersebut. Yang kedua, dikatakan diagram cause and effect karena adanya hubungan sebab akibat. Moncong ikan adalah akibat masalah, tulang ikannya adalah pendekatan penyebab suatu masalah. Lalu, manfaat diagram Ishikawa yaitu untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dan dapat mengurangi serta menghilangkan kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk dan jasa. Untuk kelebihannya sendiri yaitu dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Kekurangannya yaitu opinion based on dan didesain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam. Kecuali pada media gambar diagram yang digunakan besar serta voting yang digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin terjadi pada permasalahan. Nah, gimana sih langkah-langkah dalam analisis Ishikawa itu sendiri? Nah, analisisnya itu yaitu pertama itu kita harus mengidentifikasi masalahnya. Nah, pada produk nata de coco diidentifikasi masalah yang timbul itu produk nata de coco itu kenyal sebagian dan nata de coco tetap cair atau produknya gagal. Yang kedua adalah cari penyebab masalah di bahan, mesin, cara pengolahan atau teknik pengolahan, orang yang mengolah atau dan lingkungan pengolahan. Yang ketiga adalah buat brainstorming. Yang keempat adalah kaji dan analisis penyebabnya. Ini adalah contoh analisis diagram Ishikawa pada produk nata de coco. Nah, masalah penyimpangan produknya itu yaitu kenyal sebagian. Kita dapat melihat di sini apa-apa saja penyebabnya. Yang pertama itu adalah bahan, di mana bahan yang digunakan itu tidak baik, dan di lingkungan itu suhu inkubasinya tidak tepat. Nah, pada metode pengolahannya itu pengadukan nata de coco itu tidak homogen gitu. Pada mesinnya yaitu peralatannya tidak bersih sehingga rawan kontaminasi. Orang yang melakukan pengolahan atau manusia itu tidak mengecek saat proses fermentasi. Hal inilah yang menyebabkan nata de coco tersebut kenyal sebagian. Yang kedua adalah masalah penyimpangan produk nata de coco, teksturnya tetap cair atau produk tidak jadi. Kita dapat melihat di mana pada bahan disebabkan oleh penambahan konsentrasi gula dan bakteri yang kurang tepat. Pada metode yaitu pengadukan yang tidak homogen dan perebusan yang tidak mencapai titik didih tertentu. Pada lingkungan, yaitu suhu inkubasi pada proses fermentasi nata de coco itu tidak tepat. Nah, pada peralatan, yaitu peralatannya tidak bersih sehingga rawan kontaminasi. Hal inilah yang menyebabkan si nata de coco tetap cair. Nah, apa-apa saja sih tindakan koreksinya? Nah, untuk mengatasi nata de coco kenyal sebagian, yaitu memberikan konsentrasi bakteri yang tepat, pekerja harus mengaduk campuran dengan homogen, dan peralatan harus disterilisasi. Kenapa harus disterilisasi? Karena biar tidak ada mikroorganisme yang mengganggu pengolahan pada saat proses fermentasi nata de coco, serta suhu udara baik di lingkungan fermentasi harus sesuai dengan produk yang diolah.
Yang kedua adalah tindakan koreksi nata de coco tetap cair, yaitu tindakan pencegahan dalam pengolahan seperti penambahan gula yang harus tepat, sanitasi peralatan secara berkala, lingkungan inkubasi harus ditutup sempurna agar suhu tidak mempengaruhi proses fermentasi. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cara mengidentifikasi penyebab mutu produk adalah dengan menggunakan diagram Ishikawa. Berdasarkan pendekatan masalah, penyimpangan produk nata de coco didapatkan yaitu produk nata de coco kenyal sebagian dan tetap menjadi air. Nah, penyebab produk nata de coco itu kenyal sebagian dan tetap cair ada di bahannya, metode pengolahannya, mesin atau peralatan, lingkungan, dan manusia atau orang yang melakukan pengolahan. Penyimpangan mutu produk nata de coco kenyal sebagian dapat diatasi dengan tindakan pencegahan seperti memberikan konsentrasi bakteri yang tepat. Kenapa? Karena kadar bakteri itu harus tepat. Ketika bakterinya kurang, maka proses fermentasinya pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Begitu juga jika bakteri yang digunakan itu terlalu banyak. Yang baru, pekerja harus mengaduk campuran dengan homogen. Peralatan harus disterilisasi serta suhu udara yang baik, di mana lingkungan fermentasi harus sesuai produk yang diolah. Penyimpangan kedua, yaitu produk nata de coco tidak berhasil atau tetap menjadi air, dapat diatasi dengan penambahan gula yang tepat, sanitasi peralatan secara berkala, dan lingkungan inkubasi harus ditutup sempurna agar suhu dari luar tidak mempengaruhi proses fermentasi. Berikutlah teman-teman penjelasan saya tentang praktikum acara 4 diagram Ishikawa. Terima kasih. Selanjutnya yaitu acara 5 yang berjudul peraturan terkait. Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, perkembangan iptek, serta pengalaman. Standar mutu merupakan quality assurance dalam perwujudan persiapan yang sehat dalam bisnis pangan. Peranan standar mutu dalam pengendalian mutu sangat besar, terutama untuk mencapai mutu yang diinginkan secara konsisten. Selanjutnya SNI atau Standar Nasional Indonesia. Apa itu SNI? SNI merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi, asosiasi, dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu komite teknis. Sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang. SNI memiliki dua jenis. Jenis pertama adalah yang bersifat wajib, dan jenis yang kedua adalah yang bersifat sukarela. Prinsip penerapan SNI sendiri sesungguhnya bersifat sukarela, akan tetapi untuk tujuan tertentu seperti perlindungan konsumen, tenaga kerja yang membuat produk, dan masyarakat dari aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Kedua, pertimbangan keamanan negara. Yang ketiga, tuntutan perkembangan ekonomi dan kelancaran iklim usaha dan persaingan yang sehat. Atau yang keempat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka pemerintah menetapkan produk-produk tertentu yang wajib memiliki SNI sebelum diedarkan di masyarakat luas. Supaya penetapan SNI dapat dipertanggungjawabkan, ada beberapa prinsip etis atau dari sisi manfaat. Setidaknya ada 3 pihak yang memperoleh manfaat langsung atas penerapan SNI suatu produk. Yang pertama adalah produsen. SNI mendorong terciptanya suatu produk dengan standar tertentu, yang hanya bisa dihasilkan jika proses produksinya memenuhi kriteria tertentu. Untuk mencapai itu, produsen akan berusaha untuk mencari proses yang efisien dan efektif, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi,
sampai dengan pengemasan dan distribusi. Dengan kata lain, produsen akan terus melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing pasar. Ya, yang kedua yaitu adalah konsumen. Adanya SNI akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas. Adanya SNI akan membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan. SNI juga membuat konsumen dapat menikmati barang yang sesuai antara harga dan kualitasnya. Kemudian menentukan pilihan produk yang baik dan tidak dapat dilakukan salah satunya dengan memeriksa apakah produk tersebut memiliki SNI atau tidak. Terutama untuk produk-produk yang SNI-nya masih bersifat sukarela. Dan yang pihak terakhir adalah pemerintah. Karena adanya SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki mekanisme perlindungan dari serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Manfaat yang lain, dengan penerapan SNI yang lebih luas, maka akan tumbuh dinamika ekonomi baru, di mana para produsen akan berusaha untuk mendapatkan SNI atas produk mereka. Sedangkan di masyarakat, akan tumbuh lebih banyak lembaga sertifikasi produk yang juga kredibel untuk menilai dan menguji suatu produk. SNI 0143171996 yang pertama yaitu ada SNI aroma. Aroma dari nata de coco yaitu tidak berbau atau beraroma segar. Mulanya pada proses pemanenan nata de coco sebenarnya memiliki aroma sedikit asam, tetapi setelah dilakukan perendaman dengan air tawar dan perebusan maka aroma asam tersebut menghilang. Selanjutnya yaitu ada rasa SNI pada nata de coco yaitu rasanya normal, yaitu tidak berasa. Selanjutnya ada warna. Menurut SNI yaitu memiliki warna putih dan bersih. Tekstur menurut SNI pada nata de coco yaitu memiliki tekstur yang kenyal. Selanjutnya berdasarkan SNI 0143171996 mengenai nata de coco dalam kemasan, nata tidak boleh terdapat bahan asing. Bobot tuntas yang dimiliki minimal sebesar 50%, jumlah gula yang terkandung minimal 15%, penambahan tambahan makanan maksimal 4,5, sakarin dan siklamat tidak diperbolehkan pada nata de coco dalam kemasan. Cemaran logam pada produk nata de coco menurut SNI yaitu timbal yang terkandung pada produk nata de coco maksimal 0,2 mg per kg, tembaga maksimal sebesar 2 mg per kg, seng maksimal 5,0 mg per kg, timah maksimal sebesar 40,0 per 250,0 mg per kg, cemaran arsen maksimal 0,1, sedangkan pada cemaran mikroba yaitu angka lempeng total maksimal 2,0 kali 10⁻² koloni per gram. Koliform kurang dari 3, kapang maksimal 50 koloni per gram, dan khamir maksimal 50 koloni per gram. Selanjutnya yaitu syarat mutu bahan baku air kelapa berwarna agak kuning putih, memiliki tekstur agak kenyal, beraroma agak asam, memiliki rasa sedikit asam. Kadar air yang terkandung sebesar 97,15 sampai 98,44%, kadar serat 4,5%, ketebalan 2,2 cm, dan rendemen yang dimiliki 90,2%. Bahan baku utama untuk membuat nata de coco adalah air kelapa. Air kelapa yang baik untuk digunakan dalam pembuatan nata de coco adalah air kelapa yang berasal dari kelapa tua. Yang ketiga adalah FDA atau Food and Drug Administration, yaitu sebuah standar mutu pangan secara umum di Amerika. Yang keempat adalah FAO atau Food and Agriculture Organization, sebuah badan internal PBB yang mengurusi tentang peningkatan pangan dan menjamin keamantanan di mana pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusianya.